Menanggapi pernyataan Presiden yang mengatakan Presiden dan Menteri boleh memihak kepada paslon yang tengah bertarung di kontestasi Pilpres, pertanyaan berikutnya pemirsa, lalu bagaimana dengan independensi seorang pejabat publik saat tengah mengemban amanat rakyat? Kami akan membahasnya dengan pengamat politik Ikrar Nusa Bakti melalui sambungan Zoom. Prof. Ikrar, terima kasih sudah bergabung dalam Metro Siang. Selamat pagi, Mas Anggi. Selamat pagi menjelang siang. Prof, pernyataan Presiden barusan, ini imbasnya terhadap pemilu tahun ini seperti apa, Prof? Ya, ini terus terang ya, ini bertentangan dengan pernyataan beliau sendiri ya, yang awalnya selalu menyatakan bahwa Presiden itu akan netral, akan mendukung 3 paslon, kan? Tapi kemudian belakangan ini justru atau hari ini beliau mengatakan bahwa boleh memihak ya. Dan kalau kita lihat bahwa sebetulnya ini juga bertentangan dengan istilahnya itu sumpah jabatan, baik itu untuk presiden juga untuk menteri, tapi kita mungkin tidak tahu bahwa sebetulnya aturan mengenai hal ini itu sudah masuk juga di dalam Undang-Undang Pemilihan Umum tahun 2017 yang lalu gitu kan. Dan sayangnya memang itu diletakkan di pasal-pasal yang angkanya itu banyak banget gitu, maksud saya di atas 200-an gitu kan. Rupanya di situ ada pasal mengenai bahwa presiden, menteri, bahkan sampai wakil bupati itu boleh melakukan kampanye ya. Walaupun kita juga tahu ini juga bertentangan dengan azas umum sendiri yang mengatakan bahwa misalnya ASN, kemudian TNI, Polri, atau kemudian juga kepala-kepala desa, Satpol PP itu nggak boleh melakukan kampanye ya. Jadi mengapa kemudian ada dualisme kebijakan ya untuk pada tingkatan presiden, wakil presiden, menteri dan juga sampai wakil bupati boleh kampanye sementara ASN-nya itu nggak boleh ya. Dan kemudian saya juga ingin menambahkan sedikit ya, mana yang kemudian bisa membedakan seorang presiden itu sedang melakukan kunjungan kerja dengan seorang presiden atau menteri itu sedang berkampanye ya. Karena kita tahu ya, kunjungan-kunjungan presiden dan para menteri ke berbagai daerah itu tidak tidak sedikit yang kemudian beliau-beliau itu adalah melakukan kampanye politik ya. Saya beri contoh misalnya pembagian sembako ataupun kemudian pembagian uang ya, seperti yang dilakukan oleh presiden misalnya dalam kunjungan kerjanya ke beberapa daerah di misalnya di Jawa Tengah ya. Dan itu yang kemudian kita juga bertanya kemudian juga kenapa cuma Jawa Tengah yang kemudian mendapatkan bantuan sembako cukup besar ya, bantuan juga untuk kelompok petani juga sangat besar ya. Dan itu yang kemudian bertanya juga kenapa kemudian untuk wilayah lain itu boleh dikatakan sangat berbeda dengan kebijakan-kebijakan yang sekarang sedang dilakukan presiden di Jawa Tengah ya. Itu satu hal. Kemudian yang kedua saya beri contoh, presiden juga mencabut itu ya bahwa seorang menteri atau kemudian wali kota yang akan melakukan kampanye rupanya sekarang itu boleh dikatakan tidak perlu cuti ya. Ini yang menurut saya juga mengherankan. Kenapa demikian? Sebab kalau dia tidak cuti berarti dia juga akan bisa menggunakan fasilitas-fasilitas negara ya, baik itu untuk menteri ataupun untuk presiden ya, dan juga untuk wakil presiden ya. Itu poin saya yang kedua. Yang ketiga, Anda tahu bahwa pemerintahan di Republik Indonesia ini adalah bukan pemerintahan satu partai ya, seperti misalnya kayak di Amerika Serikat ataupun di Australia ya, di mana kemudian pemerintahnya itu berasal dari satu partai atau koalisi 2 partai. Tapi kalau di Indonesia ini adalah koalisi dari macam-macam partai, dan Anda bisa bayangkan kalau kemudian para menteri itu berkampanye untuk partainya masing-masing atau calon presidennya masing-masing, itu bagaimana riuh rendahnya di dalam kabinet itu sendiri ya. Bahkan kita melihat belakangan ini antara presiden dengan wakil presiden itu rupanya memiliki pandangan yang berbeda mengenai
apa misalnya debat calon presiden dan wakil presiden itu sendiri. Saya beri contoh misalnya ketika presiden mengatakan bahwa ini tidak substansial, terlalu apa namanya itu memberikan komentar sangat pribadi, itu ya presiden, wakil presiden Pak Mahfud Amin mengatakan bahwa ini debat calon presiden yang menurut beliau sangat substansial dan enak ditonton ya. Atau kemudian yang Anda juga tahu bahwa Pak Pak Ma'ruf Amin itu juga memiliki misalnya seorang putri yang kemudian juga ada di dalam TPN Ganjar Mahfud gitu kan. Dan itu beliau itu tidak menutup-nutupi hal itu, tapi kalau Anda perhatikan ya, itu presiden kan juga misalnya tidak pernah secara jelas mengenai siapa yang beliau dukung. Padahal kita tahu pernyataan ini misalnya di depan Menteri Pertahanan dan Panglima TNI, dan kemudian Menteri Pertahanan adalah calon presiden yang selama ini didukung oleh Presiden Jokowi, itu menunjukkan betapa ada hal-hal yang boleh dikatakan sangat tendensius di dalam pernyataan presiden tersebut begitu. Oke, sudah sangat gamblang hari ini disebutkan dan juga keberpihakannya. Apakah Anda melihat memang ada kegusaran dari presiden? Misalnya bahwa performa survei anaknya di Paslon 02 stagnan sehingga presiden harus turun tangan, Prof? Ya, kalau saya melihat, saya memang tidak membaca dari hasil survei yang resmi ya, tapi dari selentingan-selentingan politik yang saya terima ya, itu memang ada suatu kenyataan ya, bahwa pasangan yang dia dukung ya, Prabowo Gibran, itu rupanya angkanya masih mentok, paling tinggi itu adalah 45% ya. Dan kemudian beliau juga mungkin mendapatkan informasi dari survei internal yang dilakukan oleh pasangan yang lain ya. Itu rupanya juga saya beri contoh apa namanya itu penerimaan publik kepada Presiden Jokowi itu juga mulai menurun ya. Apa artinya itu? Rupanya apa namanya itu akseptabilitas publik terhadap presiden itu mulai menurun, dan ini tentunya akan berpengaruh terhadap pasangan calon presiden dan wakil presiden yang selama ini didukungnya ya. Makanya beliau gusar ya, dan terus terang ya, maaf kata ini udah benar-benar membabi buta kesana kemari, menggunakan fasilitas negara, membagi-bagikan beras yang boleh dikatakan itu adalah cadangan yang dimiliki negara, untuk kemudian bukan mustahil, ini adalah bagian dari cara membeli suara rakyat yang kita lihat ya. Misalnya harian Kompas kemarin memberitakan itu dibagi-bagikan di wilayah Jawa Tengah ya. Kemudian juga Anda tahu kan, misalnya kelompok tani di Jawa Tengah ada yang mendapatkan 122 juta rupiah, ada yang mendapatkan 200 juta rupiah ya, yang kemudian mereka mengalami gagal panen. Pertanyaan saya, itu uang benar-benar uang negara untuk membantu petani dan masyarakat miskin, ataukah itu lagi-lagi uang untuk membeli apa namanya itu suara dari mereka-mereka yang mendapatkan bantuan tersebut ya? Karena kita tidak lagi bisa membedakan apakah presiden itu melakukan kunjungan kerja, membagi-bagi bansos, ataukah itu adalah bagian dari cara presiden untuk apa namanya itu membantu supaya elektabilitas dari Prabowo dan anaknya itu benar-benar bisa naik kembali ya. Khususnya di dalam dua debat presiden dan wakil presiden kemarin, kita juga menyaksikan betapa pasangan yang didukung oleh presiden itu tampak jelas mengalami pukulan berat ya. Apa namanya itu aspek negatifnya lebih tinggi dibandingkan aspek positifnya di mata masyarakat begitu. Oke, Prof, jika melihat tadi Prof sempat menyebut ya bahwa mungkin aja ini memang ada kegusaran dari presiden begitu. Apakah ini juga bentuk dari penguatan narasi yang dicoba dibangun bahwa pemilu harus satu putaran, Prof? Ya, itu tampaknya presiden gusar sekali kalau kemudian pasangan Prabowo Gibran ini kemudian tidak mampu meraih
50% plus 1 gitu kan, karena kalau ini terjadi ini betul-betul bisa bencana politik besar bagi pasangan ini dan juga tentunya bagi dirinya ya. Padahal kalau presiden itu benar-benar netral ya, saya beri contoh misalnya Pak Harto itu lengser, itu juga tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan ya untuk keluarganya. Atau kemudian misalnya Gus Dur juga itu lengser, keluarga Gus Dur juga santai-santai aja, mereka juga bisa berpolitik dengan nyaman ya. Kemudian juga kalau kita lihat ya, keluarganya Ibu Megawati ya, begitu Ibu Megawati lengser, tidak lagi berkuasa, ya itu bisa menjalankan kehidupan politik mereka dan kehidupan bermasyarakat mereka juga dengan tenang-tenang saja ya. Nah ini yang makanya kemudian termasuk juga Pak SBY ya. Pak SBY itu turun dari jabatan presiden pada pemilu 2014. Setelah itu ya memang beliau masih terus berpolitik dengan membuat pernyataan-pernyataan politik ya. Tapi kehidupan keluarga dia dan kemudian anak-anak dia di dalam politik ya, itu juga menurut saya ya biasa-biasa aja. Tapi karena memang masuknya Gibran ke dalam panggung politik nasional ya, sebagai calon wakil presiden dipenuhi dengan berbagai rekayasa hukum dan juga rekayasa politik dan sebagainya, mungkin hal ini yang menyebabkan presiden gusar ya akan masa depan dirinya dan juga masa depan dari anak-anaknya ya. Tapi saya juga berani mengatakan bahwa rakyat juga tidak perlu tergiur oleh bantuan-bantuan presiden tersebut ya, yang tampaknya di mata saya itu hanya untuk membeli suara rakyat ya, melalui kelompok-kelompok tani, melalui kepala-kepala desa, atau juga melalui bantuan-bantuan sosial yang selama ini tidak lagi ditangani oleh Menteri Sosial, melainkan oleh menteri-menteri yang jelas-jelas berada di koalisi Indonesia Maju ya. Saya beri contoh seperti Menteri Perdagangan dan kemudian juga Menteri Perekonomian Nasional itu sendiri ya, yang lebih banyak menyuarakan kepentingan dari Prabowo Gibran ketimbang kepentingan masyarakat banyak begitu. Oke, Prof, singkat saja Prof, jika seorang presiden sudah menunjukkan keberpihakannya seperti ini, bagaimana kita bisa mendapatkan kualitas pemilu yang bermutu, Prof? Ya, itu yang menjadi suatu pertanyaan kita ya, bahwa tampaknya presiden ini sedang memiskinkan jalan demokrasi kita. Kalau saya tidak bisa mengatakan bahwa presiden sedang membajak demokrasi Indonesia demi membangun istilahnya itu dinasti politiknya. Dan karena kebetulan rupanya membangun dinasti politiknya itu tidak semudah seperti yang dia bayangkan, makanya kemudian dia melakukan apa saja. Nanti Anda lihat aja ya, kunjungan kerja berikutnya kemana itu pasti juga terkait dengan kampanye presiden dan wakil presiden pasangan yang dia dukung. Nah ini yang menjadi pertanyaan, kenapa presiden melakukan itu tanpa cuti kan? Kalau dia cuti kan bisa digantikan Pak Ma'ruf Amin ya sebagai wakil presiden. Menteri-menteri juga bisa pergi dengan seakan-akan itu adalah kunjungan ke menteri ya, tapi Anda tahu sebetulnya kepergian Herlangga Hartarto atau Zulkifli Hasan atau menteri lain yang menjadi pendukung koalisi Indonesia Maju itu adalah bagian untuk memenangkan Prabowo Gibran, dan buat saya it is very unfair to other paslon ya, untuk paslon yang lain yang kebetulan tidak memiliki kemudahan tersebut ya. Apalagi kita tahu Pak Mahfud sudah mengatakan bahwa saya tidak akan menggunakan fasilitas yang saya miliki sebagai seorang Menko Polhukam ya, dan juga demikian juga pasangan paslon nomor 1 juga tampaknya juga tidak menggunakan fasilitas-fasilitas negara untuk berkampanye, baik itu memenangkan paslonnya dan juga partai-partai politiknya begitu. Oke. Ujung-ujungnya balik lagi ke masyarakat ya Prof, harus cerdas untuk memilih paslon-paslonnya. Dan Prof, terima kasih Prof atas waktu Anda di siang hari ini. Mohon maaf Prof, waktu kita sudah terbatas. Terima kasih Prof Fikar sekali lagi.
Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.